Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ardian Binur Cahyo. Saya dari SMA Negeri 2 Ponorogo, mengampu mata pelajaran geografi. Pada kesempatan kali ini, saya berpartisipasi pada acara AGIS tahun 2026 yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil tema inovasi pembelajaran dengan judul inovasi geoforensik, model pembelajaran, investigasi menggunakan remote sensing, dan prinsip-prinsip mitigasi bencana. Berikut adalah inovasi yang saya buat. Latar belakang pengembangan inovasi secara geologis, kawasan Ponorogo didominasi oleh material gunung api kuarter Willis yang memiliki tingkat pelapukan tanah tebal sehingga sangat rawan terhadap bencana tanah longsor. Inovasi ini dikembangkan untuk membangun literasi geospasial yang inklusif bagi peserta didik sekaligus memberikan solusi atas keterbatasan akses terhadap perangkat lunak analisis spasial yang berbiaya tinggi. Kemudian tujuan dan sasaran inovasi, di mana tujuan inovasi ini adalah meningkatkan ketajaman analisis spasial peserta didik terhadap bencana bahaya serta memandu penyusunan dokumen mitigasi berbasis bukti visual. Sasaran inovasi yaitu peserta didik SMA dan MA kelas 10 dan kelas 11 berpijak pada teori konstruktivisme dan experimental learning. Inovasi ini mentransformasi geografi dari sekedar hafalan pasif menjadi deep learning yang aktif dan aplikatif. Melalui pendekatan spatial inquiry based learning, peserta didik dilatih mengambil keputusan berbasis bukti-bukti spasial. Adapun ada 4 tahapan aplikatif pada inovasi model ini. Pertama, menggunakan EOS Land Viewer, di mana peserta didik akan mempelajari fasilitas untuk memantau rekam jejak perubahan tutupan lahan secara cepat dan aktual. Yang kedua, menggunakan Esri Land Cover. Pada tahapan ini, mengedukasi peserta didik mengenai beragam jenis satelit melalui integrasi kecerdasan buatan. Mereka dapat mengidentifikasi perubahan penggunaan lahan secara tahunan dan melakukan analisis komparatif pada area yang sudah ditentukan dengan tingkat degradasi tertinggi. Ketiga, menggunakan Seed Interpretation Google Earth Pro, di mana peserta didik melakukan visualisasi morfologi lereng dalam format 3 dimensi untuk mengukur tingkat kemiringan lahan secara faktual. Yang terakhir, menggunakan INARIS, di mana sebagai tahapan terakhir, peserta didik mengkorelasikan temuan mereka dengan peta zona bahaya resmi pemerintah. Adapun mekanisme pelaksanaan dan kerjasama pemangku kepentingan, pertama, pengembangan modul terintegrasi, menyusun modul yang mengintegrasikan materi mitigasi bencana dengan sistem informasi geografis. Yang kedua adalah pelatihan guru berbasis kompetensi bekerja sama dengan MGMP Geografi. Adapun ketercapaian kendala dan solusi pada pelaksanaan implementasi ini menunjukkan tingkat ketercapaian sangat baik, di mana 80% peserta didik telah menguasai penggunaan instrumen analitik. Dalam prosesnya masih terdapat beberapa kendala operasional, yaitu keterbatasan spesifikasi perangkat sekolah. Adapun solusinya adalah dengan mengarahkan investigasi menggunakan Esri Land Cover yang tidak memiliki batasan kuota, serta pemanfaatan Google Earth Pro berbasis web jauh lebih ringan daripada perangkat sekolah. Yang ketiga adalah dengan menggunakan aplikasi INARIS. Selanjutnya, dampak atau hasil yang diharapkan. Terdapat dominasi atau penghijauan di setiap tahunnya. Dan untuk kemungkinan bencana yang terjadi yaitu bisa banjir, tanah longsor, kekeringan, dan cuaca ekstrim. Berarti situasi dibandingkan itu malah kebalikan dari penurunan jumlah pohon. Pada kondisi daerah Islam itu yang pertama yaitu berkurangnya pohon itu karena lahan tidak difungsikan untuk pembangunan seperti perumahan atau mungkin ada industri yang dibangun di sana. Demikian adalah inovasi yang saya buat. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.